Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Alvina Vanezia Adelia Darmaya dengan NIM 2517 051142 dari kelas 2K Program Studi Akuntansi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman ajaran Hindu dalam kehidupan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep penting mengenai ajaran Hindu beserta dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, banyak orang lebih mudah mendapatkan informasi termasuk tentang agama. Namun tidak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak juga yang disampaikan secara singkat tanpa penjelasan yang mendetail. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ajaran Hindu secara benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk membantu kita memahami konsep dasar ajaran Hindu dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, yang pertama adalah mengenai ajaran Brahma Widya. Brahma Widya ini sendiri adalah pengetahuan tentang Brahman, yaitu sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Brahman tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi kebenarannya dapat dipahami melalui keteraturan alam dan kehidupan. Sebagai contoh, kita tidak bisa melihat energi listrik, tetapi kita tahu listrik itu ada karena manfaatnya bisa dirasakan. Begitu juga dengan Brahman. Brahman tidak bertentangan dengan sains, karena sains menjelaskan bagaimana alam bekerja, sedangkan Brahman menjelaskan asal dan makna terdalam dari kehidupan. Yang kedua adalah ajaran mengenai Catur Purusa Artha. Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan hidup manusia, yaitu terdapat Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma berarti kebenaran atau kewajiban hidup, Artha adalah materi atau kekayaan, Kama adalah keinginan atau kesenangan, dan Moksa adalah kebebasan atau ketenangan batin. Masalah yang sering terjadi adalah seseorang hanya fokus pada arta atau materi saja. Padahal, hidup yang baik adalah hidup yang seimbang antara keempat hal tersebut. Kita boleh mencari uang dan menikmati hidup, tetapi harus tetap berdasarkan dharma dan tidak melupakan tujuan akhir, yaitu moksa. Yang ketiga adalah ajaran mengenai Panchayatna. Panchayatna ini adalah 5 bentuk pengorbanan atau kepedulian dalam kehidupan manusia, baik kepada Tuhan, sesama manusia, leluhur, alam, dan diri sendiri. Di zaman sekarang, banyak orang menganggap yatnya harus dilakukan dengan upacara besar dan biaya yang mahal. Padahal, yatnya bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti membantu orang lain, menghormati orang tua, atau menjaga lingkungan. Yang penting adalah dalam niatnya, yaitu ketulusan, bukan besar kecilnya suatu pengorbanan. Pemahaman yang keempat itu adalah awatara dan orang suci. Awatara adalah simbol turunnya Tuhan ke dunia untuk menegakkan kebenaran atau dharma ketika dunia mengalami kekacauan. Walaupun ada yang menganggap ini sebagai cerita kuno, sebenarnya makna yang paling penting adalah nilai moralnya yang terkandung di dalamnya. Di kehidupan modern, kita bisa melihat awatara dalam bentuk orang-orang yang berani membela kebenaran dan menjadi teladan. Jadi, yang terpenting adalah meneladani nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah Astanga Yoga atau Yoga Sastra. Nah, yoga bukan hanya tentang gerakan fisik semata atau olahraga. Yoga adalah cara untuk mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika seseorang hanya melakukan yoga untuk kesehatan fisik saja, maka ia belum memahami yoga secara utuh. Yoga yang benar juga melibatkan meditasi dan pengendalian pikiran, sehingga seseorang bisa menjadi lebih tenang, fokus, dan tidak mudah stres. Yang keenam adalah Gayatri Sadhana. Gayatri Mantra adalah doa untuk memohon kejernihan pikiran dan kebijaksanaan. Namun, jika mantra ini hanya diucapkan tanpa pemahaman maknanya, maka manfaatnya tidak akan maksimal. Yang benar adalah memahami arti mantra, mengucapkannya dengan konsisten, dan merasakan maknanya. Dengan begitu, Gayatri Sadhana dapat membantu kita menjadi lebih tenang, berpikir jernih,
dan mengambil keputusan dengan bijak. Yang ketujuh, ada Pancasrada yang sudah tidak asing di telinga kita. Pancasrada adalah 5 keyakinan dasar dalam agama Hindu, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, Atma atau jiwa, karma pala, punarbawa, dan moksa. Ajaran ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki akibat, walaupun tidak selalu langsung terlihat. Selain itu, kehidupan tidak berhenti hanya di satu kehidupan saja, tetapi merupakan proses panjang. Dengan memahami ini, kita bisa lebih sabar dalam menghadapi masalah dan tetap berbuat baik. Yang kedelapan, ada catur marga. Catur marga ini sendiri adalah 4 jalan untuk mendekati diri kepada Tuhan. Terdapat bakti, yaitu doa. Yang kedua ada karma marga, atau melalui perbuatan baik. Yang ketiga ada jnana marga, atau melalui pengetahuan. Dan yang keempat ada raja yoga, yaitu melalui meditasi. Setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda, dan semuanya itu benar. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankan jalan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kepribadian masing-masing. Yang kesembilan ada kitab suci Hindu. Seperti yang kita ketahui, kitab suci Hindu itu seperti Weda dan Bhagavad Gita adalah sumber utama ajaran Hindu. Di era digital, banyak orang belajar dari media sosial, tetapi hal ini bisa berbahaya jika tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Cara menginterpretasikannya, kitab suci yang benar adalah dengan membaca langsung, memahami konteksnya, dan belajar dari sumber terpercaya seperti guru. Jangan hanya mengambil satu kutipan tanpa memahami keseluruhannya, karena bisa menyebabkan salah paham atau salah tafsir. Yang ke-10 itu ada integrasi nilai Hindu. Dalam kehidupan, tidak cukup hanya pintar secara akademik. Kita juga harus memiliki sikap yang baik. Dharma mengajarkan kita untuk jujur dan bertanggung jawab. Yoga membantu kita mengendalikan diri. Srada memperkuat keyakinan kita untuk berbuat baik. Jika semua ini diterapkan, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter baik. Dari ke-10 ajaran Hindu yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa ajaran Hindu sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini. Namun, kita harus memahami ajaran tersebut dengan baik dan benar, tidak hanya dari sumber yang tidak jelas. Dengan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mencapai kehidupan yang seimbang, baik secara materi maupun spiritual. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kurang lebihnya materi saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.